Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Madri Jaya Utara dari kelas 3A Teknik Informatika akan membahas teori bahasa otomata dan kompilasi. Pengertian Finite State Automata atau FSA. Finite State Automata atau Finite State Machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple. Kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan relasi output. Finite State Automata atau FSA berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. FSA pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi transisi. Pada saat transisi, otomata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. FSA memiliki dua status, yaitu status terima atau status tolak. Ketika string input berhasil diproses dan otomata mencapai state akhir, maka statusnya adalah terima dan demikian pula juga sebaliknya. Secara umum, FSA terdiri dari pertama, himpunan non-terminal atau disebut states. Kumpulan semua keadaan yang ada dalam otomata. Dua, himpunan variabel terminal, yaitu kumpulan simbol yang masukannya yang dikenali oleh automata. Lalu ketiga, state awal, keadaan di mana automata memulai operasinya. Dan state akhir atau final state, keadaan yang menunjukkan automata menerima string masukan. Lalu yang terakhir ada fungsi transisi. Nah, aturan fungsi transisi yaitu aturan yang menentukan perpindahan antar keadaan berdasarkan simbol yang akan dimasukkan. Komponen FSA. Komponennya itu ada 6 ya, yaitu mungkin ada state keadaan, yaitu merupakan representasi dari kondisi sistem pada suatu waktu tertentu yang biasanya digambarkan dengan lingkaran dalam diagram FSA. Lalu yang kedua ada alfabet, himpunan simbol input yang valid untuk FSA dan dilambangkan dengan disebutnya sigma. Transisi, aturan yang menentukan bagaimana FSA berpindah dari suatu state dan ke state lain berdasarkan input. Digambarkan sebagai pada di diagram dengan label simbol input. Lalu yang keempat ada start state. State tempat FS, yaitu state tempat FS mulai bekerja. Hanya ada satu start state di sebuah FSA, ditandai dengan panah masuk tanpa asal dalam diagram. Lalu yang kelima ada accepting state atau keadaan akhir. State ini di mana input dianggap diterima oleh FSA. Dapat ada satu atau lebih accepting states, digambarkan dengan lingkaran ganda dalam diagram. Lalu yang keenam ada transisi function atau fungsi transisi. Fungsi matematika yang menentukan transisi dari satu state ke state lain berdasarkan input. Dilambangkan dengan Kia atau disebutnya mungkin delta, di mana Q adalah state saat ini dan A adalah simbol input. Jenis-jenis FSA itu ada dua. Yang pertama DFA. Untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null atau empty tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Lalu yang kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. NFA ini hampir sama seperti DFA.
Namun yang membedakan adalah pada diperbolehkannya terjadi perpindahan nol atau empty, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. Lalu NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya beberapa hal di atas tidak membuat NFA lebih unggul dari EDFA. Jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan, keduanya setara. Nah, contoh untuk mesin FSA di sini yaitu di sini ada Q, ada sigma, ada delta, ada S, ada F. Lalu untuk inputannya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Lalu untuk transisinya disebut di sini ada A, ada B. Lalu untuk start itu di Q0 dan final ada di Q3. Ya seperti ini ya. Nah, untuk pengetesannya kita akan lanjut setelah animasi berikut ini. Ya, jadi untuk JF Lab-nya gambar mesinnya akan seperti ini. Untuk pembuatan ininya, diagramnya tinggal kalian klik ini, lalu dia akan muncul seperti. Nah, lalu untuk menghapusnya seperti tanda silang ini tinggal silang saja. Nah, karena untuk kita akan membuat seperti di gambar sebelumnya, jadi kita akan klik ini untuk transisinya, yaitu Q0 ke Q1, yaitu adalah A, lalu Q1 ke Q2 adalah B, Q2 ke Q3 adalah A. Lalu karena Q2 akan transisi ke Q0, kita akan naikkan terus supaya tidak tabrakan. Lalu untuk garisnya lagi kita pasangkan ke Q0, lalu kita tulis sebentar A ya. Nah, lalu kita akan klik ini supaya garisnya bisa melengkung. Kita turunkan seperti gambar tadi. Nah, lalu untuk loopingnya itu kita klik saja, yaitu B. Lalu di sini juga adalah A. Nah, untuk state awalnya yaitu kalian tinggal klik ininya saja, klik kanan, lalu kalian set inisial untuk state awal. Lalu untuk set akhir, karena dari gambar tadi ketiga, kita akan set final di sini. Nah, untuk tes, kita akan menggunakan non-determinis. Ya, itu bukan bukan itu, berarti kita input yaitu multiple run. Nah, kita akan mencoba stringnya yaitu B, lalu ke sebentar supaya tidak habis, supaya kelihatan ini. Kita klik lagi itu multiple run, masukkan inputannya. Contohnya kita memasukkan A, B, A, B, 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 A, 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 B, A. Lalu jika kalian sudah ingin itu, tinggal kalian run inputnya, dan ternyata berhasil. Nah, cukup sekian saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.